Halo semua, jumpa lagi di channel ini. Berikut ini konferensi pers Razman di Kopi Joni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian yang saya hormati. Terima kasih sudah berkenan hadir di sini. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa tempat ini adalah kedai kopi dan tempat umum. Saya kemarin sudah survei dan saya datang ke sini sore, ya Pak Johan ya. Dan saya sudah diskusi dengan Pak Johan, ada dengan ibu-ibu 3 orang, bahwa ini tempat orang minum kopi dan tidak ada larangan. Tidak ada larangan ke sini, larangan kepada Razman Arif minum kopi. Tidak ada juga larangan di sini dilarang preskon. Kalau Hotman Paris bisa di sini hari Minggu, hari Sabtu terima orang. Kalau saya buka di sini juga besok ada misalnya penanganan kasus gratis, boleh dong? Boleh nggak? Boleh nggak? Kalian orang umum kan? Ini public area, tapi minum kopi. Kita akan minum kopi ya. Dan kalau saya ini sudah bilang, hidup sekali, mati sekali, nyawa siap wakaf dimanapun. Bahkan saya mengundang Hotman Paris untuk datang ke sini. Saya kepingin ketemu dengan dia, berdiskusi. Jangan bilang gara-gara dia ke Singapura saya datang. Tidak, saya baru tahu kemarin dia ke Singapura. Dan saya beritahu, kalau dia mau ketemu saya datang sini. Kalau dia kaya kan bisa sewa private jet. Jadi ada waktu kemarin ya. Baik, saudara-saudara sekalian, sebagaimana undangan saya ingin sampaikan pertama, bahwa saya pada tanggal 18 Juni 2022 pukul 2:21 dini hari, saya telah resmi melaporkan saudari Denis Carista dan saudara Syamsul Caniago ke Polda Sumatera Utara. Adapun laporan saya terkait dengan pelanggaran Undang-Undang IT atau ITE Pasal 27 ayat 3, perubahan Undang-Undang IT nomor 11 tahun 2008. Dan saya berharap laporan ini akan dikembangkan sehingga masuk pada ujaran kebencian, serta adanya keterangan palsu di depan umum. Terhadap siapa? Terhadap saudara Denis Carista. Dulu waktu saya preskon di Coffee Home, sama seperti ini. Di situ kalian masih ingat, Denis datang dan dia mengatakan bahwa dia wartawan. Setelah saya interogasi, mengaku sedang belajar dan atau sedang akan menjadi wartawan. Karena itu saya akan berkirim surat juga secara resmi kepada Dewan Pers, kepada Kominfo. Apakah podcast atau kanal YouTube saudara Denis Carista ini ada izin atau tidak? Kalau tidak ada izin, ini artinya bisa dilihat dan diduga keras ilegal, dan itu akan berimplikasi hukum. Adapun beberapa poin yang saudara Denis lakukan itu adalah setidak-tidaknya, ya, setidak-tidaknya kalian bisa buka di akun YouTube-nya sendiri, ada juga di Instagram dia. Saya sudah catat tadi malam. Kalau saya ngomong bukan seperti Hotman Paris, saya marah. Kali ini nggak pernah marah, dari dulu dia marah. Kalau sekarang ini saya benar-benar marah kepada Denis Carista. Dan saya buktikan kata-kata saya. Saya bilang seminggu yang lalu saya akan datang ke Kopi Joni, saya datang ke Kopi Joni. Ya.
Saya sudah catat beberapa poin. Halaman 2-nya mana? Ini adalah satu halaman ini. Dia 2 halaman. Sebentar ya. Pertama, dalam podcast ya. Dalam podcast ya. Biarkan aja ya. Dalam podcast ya, ingat ya. Dalam podcast Denis Caryesta, dia mengundang seseorang, fokus kemari. Fokus ke sini deh. Nanti baru tanya dia. Ya. Bentar lagi juga berurusan hukum itu, baru dia tahu, ya. Pertama, dalam podcast Denis Caryesta, dia mengundang saudara Samsul Caniago. Oke. Dalam durasi yang saya amati, satu persatu, termasuk dengan para ahli, termasuk dengan para ahli pidana, maka dari salah satu postingan tersebut, saudara Denis telah menuduh saya memeras Samsul Caniago. Jelas ya? Dia menyebut pada menit kesekian semua datanya ada. Cukup ya? Oke. Itu harus dia buktikan. Yang kedua, saudara Denis sudah membuat bahasa-bahasa, postingan-postingan terkait dengan pakaian-pakaian saya. Yang membuat foto saya, di sampingnya ada baju LV dan lain-lain. Dengan menyebut harganya Rp135.000. Ini penghinaan. Dan itu adalah menurut saya hal-hal yang sudah sangat mencemarkan nama baik saya. Yang ketiga, saudara Denis Caryesta dalam podcastnya, dalam Instagramnya, sudah kita simpan semua, itu menyebut saya sebagai rentenir. Sebagai rentenir. Ingat ya, sebagai rentenir. Dia menuduh saya sebagai orang yang rentenir. Kenapa? Dia telah memposting di Instagramnya perjanjian uang yang dipakai oleh Medina Zain kepada saya. Ya. Dan itu dia menyebut di situ ada saya sebagai rentenir. Yang kelima, saudara Denis Caryesta secara sengaja telah mengolok-olok wajah saya. Mengolok-olok wajah saya di dalam Instagramnya, ada membesar, ada mengecil, ya. Beda kalau saya bilang terakhir kali, Bang Rasman, atau review, itu beda, ya. Ini sudah body shaming, bos. Ini sudah pencemaran kepada body seseorang. Kemudian melakukan kebohongan publik. Melakukan kebohongan publik dengan mengatakan sebagai wartawan. Yang terakhir, saudara Denis Caryesta telah menghina saya sebagai advokat dengan menjadikan kertas somasi saya menjadi bungkusan gorengan. Inilah 7 poin yang akan dipertanggungjawabkan oleh saudara Denis Caryesta. Karena itu, Denis, kau akan capek berurusan dengan saya, dan silakan kau melangkah ke Sumatera Utara. Dan saya minta Bapak Kapolri, Bapak Kabareskrim, Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Dir Irwasda, Bapak Dirkrimum ataupun Dirkrimsus untuk serius menangani ini dan tidak dibawa ke Mabespori kasus ini. Karena ini lokusnya ketika saya baca itu ada di Sumatera Utara, tepatnya di Medan. Oke. Kemudian saudara Samsul Caniago
Saudara Samsul Caniago itu sudah membuat pencabutan surat kuasa. Nih, saya bacakan ya. Pencabutan surat kuasa kepada yang terhormat Dr. Haji Razman Arif Nasution SHG MA PhD Advokat Negara Etelau di Ranlopom, tempat pencabutan surat kuasa tambahan. Dengan hormat, saya bertanda tangan di bawah ini nama, dengarin ya. Samsul Caniago, pekerjaan wira swasta, jenis kelamin laki-laki, alamat Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas. Berkaitan dengan surat kuasa tambahan nomor 163 tertanggal 2 Agustus 2021 antara Samsul Caniago dengan Dr. Razman Arif Nasution SHG MA PhD. Maka bersama ini saya memberitahukan selaku pemberi kuasa mencabut surat kuasa tambahan tersebut pertanggal surat hari ini. Hari ini tuh di sini disebut tanggal 7 Juni 2022. Oke ya. Kemari kalian fokus kalian. Adapun yang menjadi alasan saya mencabut surat kuasa tambahan tersebut adalah karena saat ini saya sedang mengalami kesulitan keuangan yang cukup pelik dikarenakan banyaknya persoalan yang saya alami. Jadi nggak ada hubungannya di situ dengan pekerjaan saya yang tidak selesai katanya, ya. Jelas ya, kalian bisa dengar itu ya. Nanti saya kalian foto nih. Kemudian selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kantor hukum Dr. Razman Arif Nasution SHG MA PhD yang selama lebih kurang 10 bulan telah membantu saya dalam penanganan perkara saya selaku pelapor dalam laporan polisi nomor LP 1225 SPKT Restabes Medan tentang dugaan tindak pidana penipuan. Demikian surat pencabutan surat kuasa yang saya sampaikan. Atas perhatian kerjasama diucapkan terima kasih. Samsul, hormat saya. Nih, ada nggak di sini dia mengatakan saya meras-meras dia, nangis, 30 juta, 4 juta, 1 juta, 40 juta, dan katanya saya mau mengasih uang dan macam-macam. Saudara, saya meras-meras dia, nangis, 30 juta, 4 juta, 1 juta, 40 juta, dan katanya saya mau mengasih uang dan macam-macam. Saudara Samsul, jangan pernah mau jadi alat orang. Saya minta ketika kau dipanggil, jelaskan yang sesungguhnya. Kalau kau jujur, adakah Hotman terlibat? Adakah Richard Lee terlibat? Adakah Dennis terlibat? Adakah Farhad terlibat? Kalian semuanya kumpul. Saya tidak pernah takut dengan kalian semua. Jadi, kau harus bicara jujur, dan saya buktikan kata-kata saya. Itu ya. Kemudian, sebelum saya selesai menyampaikan ini, lewat kesempatan ini juga saya telah membaca dan mendengar podcast Uya Kuya. Uya Kuya unsurnya menurut ahli, menurut teman-teman saya penegak hukum, menurut teman-teman saya advokat, telah memenuhi unsur untuk saya buat laporan polisi. Di antaranya, saudara Uya Kuya telah secara sengaja melakukan, satu saja ya, saya kasih tahu ini, telah secara sengaja memasang foto Dr. Ran, saya, ketika dia menginterview saudara Samsul Caniago. Dia tampilkan foto saya yang sedang memegang surat kuasa dengan Samsul Caniago. Dia tidak menyebut nama saya, tapi dia menampilkan foto saya. Maka jelas arahnya ke saya. Ini petunjuk hukum. Untuk saudara Uya Kuya ada 5 sampai 6 poin yang masuk unsurnya. Dan salah satu yang saya ingin sampaikan adalah bahwa dia mengatakan saya Razman Arif telah melakukan pemalakan atau malak etika, malak santun. Nah, untuk itu Uya Kuya, lewat kesempatan ini saya lama menahan diri, maka saya beri waktu kau
untuk meminta maaf secara terbuka kepada saya dalam waktu 4 kali 24 jam. Apabila saudara tidak melakukan itu, maka dengan berat hati saya akan melakukan laporan polisi kepada saudara. Tempat dan di mana itu akan saya sampaikan berikutnya. Itulah terkait dengan nanti Ibu komentari. Nanti Ibu komentari. Bu Ida pasti akan bicara. Untuk Uya Kuya, sebelum saudara saya buat seperti Dennis Carista, saya minta saudara minta maaf kepada saya dalam jangka waktu 4 kali 24 jam di depan media dan podcast saudara. Apabila tidak, saudara akan saya lakukan upaya hukum. Jelas ya? 4 kali 24 jam. Kemudian dari beberapa orang yang diundang, apa yang saya sampaikan tadi, Uya Kuya, kau dengar ya? Kau salah satunya telah memasang foto saya, kemudian kau berbicara tidak menyebut nama saya, tapi kau pasang foto saya. Jelas arahnya ke saya. Kemudian kau telah menyimpulkan dengan mengatakan saya malak etika atau memalak santun. Memalak artinya sama dengan memeras, memaksa. Dan kau membuat judul yang sangat tendensius, mengatakan bahwa saya, silakan kau diskusikan. Jadi saya kasih waktu kau 4 kali 24 jam. Kalau tidak ya kau berurusan dengan hukum. Seperti yang saya lakukan kepada saudara Dennis Carista ini. Judulnya di Uya Kuya TV, menangis korban pengacara MZ habis-habisan dimintai uang terus sampai jual barang. Barang apa? Barang apa yang dijual? Malu saya pun mendengarnya. Sekelas saya 40 juta, mestinya kau malu. Tanda tangan ke saya itu miliaran, Pak. Tapi karena kau datang-datang menangis, dalam pengertian minta-minta tolong, nah, sampai kau datang, nah maka Samsul, kalau untuk kau, laporan saya bertambah. Kalau kau, tidak ada maaf. Kau berurusan dengan hukum dan tunggu pengembangannya. Yang terakhir, kepada saudara atau saudari Evi Susanti. Saudara Evi, saudara telah selesai urusan dengan saya. Saudara sudah ada perdamaian dengan saya. Ada buktinya, ada videonya, ada beritanya, ada fotonya. Saudara salah secara sengaja menebar ujaran kebencian kepada saya, memfitnah dan mencemarkan nama baik saya. Padahal begitu selesai urusan saudara dengan saya, maka kita sepakat untuk menutup semua yang terkait dengan urusan saudara dengan saya dan Bapak Gatot Pujo Nugroho. Karena saudara di situ mengatasnamakan diri saudara dan Pak Gatot Pujo Nugroho. Karena itu, sebagai istri kedua, saya nggak tahu kedua atau ketiga. Yang penting bagi saya tahu istri tambahan. Karena istri pertama ada di Medan, setahu saya ya. Istri sah atau nggak sah, saya nggak ngerti itu. Tercatat atau nggak tercatat ya. Sebagai istri kedua, cukuplah bagi saudara dengan saudara mendekam dalam penjara 19 bulan. Tindak pidana, penyuapan dan atau korupsi. Karena itu saya minta saudara untuk juga meminta maaf kepada saya. Ya, meminta maaf kepada saya juga dalam jangka waktu 4 kali 24 jam. Kalau tidak, saudara Evi, saya akan ambil tindakan hukum terhadap saudara. Jangan dicancing, Bu. Nanti fokus konsentrasi, Bu. Jangan layani dia. Biarin. Ya. Ya. Nanti. Jadi, terkait dengan saudara Evi Susanti ini, saya sampaikan, saudara mengatakan bahwa penegak hukum itu menyebut, bahkan itu jelas mengarah kepada KPK.
Kenapa memakai saya? Saya akan cross check kebenaran ini. Kalau sampai KPK benar, kenapa sampai saudara memilih saya sebagai pengacara? Apa urusan KPK mengintervensi pengacara? Itulah yang banyak saya rasakan, tapi saya nggak pernah ungkap. Dewa saudara, saya akan ungkap ada apa permainan. Jadi, saudara-saudara sekalian, ini penjelasan saya. Silakan, saya sangat kecewa Pak Hotman tidak ada di sini. Saya kira dia ada di sini, saya akan datang juga. Kami bisa silaturahim, berdiskusi panjang. Kalau dia banyak duit, bisa sewa private jet dong. Mungkin kan bisa saja. Saya juga rindu ketemu beliau. Saya datang. Jadi nggak lagi gini-gini bilang sama saya. Nah, saya kan datang, ini markasnya nih kan. Kalau ini dibilang markasnya, tapi ini kan kedai kopi nih kan. Ya. Jadi itu, saya kira itu dari saya. Silakan. Ada pertanyaan, ya, nanti Bang, ditampaikan oleh Bu Ida. Kemarin kan dia sempat booking katanya Bang ya tempatnya. Tapi kok ini menjadi kayak seakan-akan tutup gitu Bang, ketika Abang ingin kesini. Saya tidak tahu. Saya datang ke sini lebih kurang pukul 4 sampai setengah 6 ya. Saya datang, setahu saya ini katanya buka dari pagi sampai jam 1 siang. Kalau itu Sabtu Minggu. Tapi sekarang tutup. Saya datang kemari, saya tanya. Saya survei, saya diskusi. Ada tempat makanan lain. Ini adalah food court. Terbuka untuk umum. Saya mau makan habis ini di sini. Karena itu saya undang teman-teman di sini untuk memenuhi janji saya. Bahwa saya datang ke Kopi Joni. Artinya apa? Kan dia bilang ini, si Dennis nih. Semua sama di mata hukum. Betul Bang. Nah, kalau sama di mata hukum, bukan berarti boleh kita sesuka hati. Betul Bang. Nah, kau pertanggungjawabkanlah itu. Ya, Betul. cukup. Oke? Cukup. Terima kasih. Dan saya akan cek kebenaran video dari saudara Dennis yang mengatakan uang 1 miliar itu di DP. Saya akan cek kebenarannya dengan tanda terima yang benar. Kalau ternyata itu palsu dan pihak showroom mengatakan itu benar ternyata palsu, maka showroom dan Dennis akan saya bawa ke ranah hukum. Tapi kalau asli Abang Ingat ngasih. ya, itu jelas telah merendahkan saya. Tapi Ya, asli Abang ngasih ya Bang. itu saja. Saya tidak mau bersoal jawab dengan orang ini. Orang ini emang kenapa saya Bang? Iya, Saya silakan Bang. tanya dia. Itulah sikap saya. Saya ucapkan terima kasih. Silakan, ada pertanyaan lagi? Tapi kemarin sempat ada penolakan nggak Bang saat booking? Tidak ada. Tidak ada. Ini ada orangnya sini. Kita makan di sini. Pak Johan, saya makan di sini. Ada videonya kan? Baik-baik aja tuh. Benar nggak Pak? Betul Pak. Nggak ada masalah. Sudah ada izin. Cuma saya mau melihat. Kata Hotman, Kelapa Gading ini sudah jadi kampung Batak. Saya tengok sedikit sekali orang-orang Batak sini rumahnya. Jangan merendah-rendahkan orang lah, ya kan? Tidak baik gitu. Nggak boleh emang benar-benar. Nah, cukup ya? Nggak ada. Bos, saya ini sudah bilang sama kalian. Saya ini orang jual koran, jual rokok pinggir jalan, jual ayam. Cuma ayah saya bedanya dia ulama. Ya, hafiz Quran dan saya dididik. Cuma dua kata ayah saya yang tidak boleh saya lawan nih. Orang gila dengan orang lapar. Tapi di luar itu lawan. Jadi apa yang saya peroleh hari ini itu karena Allah dan ikhtiar saya. Maka saya tidak pernah takut, Bos. Ya, saya ini ketua badan hukum salah satu ormas terbesar kepemudaan dan masyarakat di Indonesia. Dan saya pengacara. Ingat, saya sampaikan ya. Pengacara keluarga besar Bapak Hercules Rosario Marsal. Saya pengacaranya. Ya, keluarganya, putranya, istrinya, dan organisasi GRIP yang beliau pimpin. Ya, jadi nggak usah cerita ini itu berasal dari sana, berasal dari sini. Saya ini lengkap sudah dalam hidup saya. Tapi nggak usah bawa-bawa ormas apa-apa sini. Tapi kalau dia coba-coba saya, menghalang-halangi, jangan, ya, ya. Oke Bang, Bang. ini kan Oke. laporan Dennis, Ya, Bang. sebelumnya Ada sudah yang ada. disampaikan nggak, Bang, ke Dennis? Apanya? Ini kan laporan Saya tidak mau komentar. Aku Saya ada, juga, Bang. saya juga alergi. Dong nggak berisik-berisik gitu. Abang, Apa katanya ini? saya adik Abang. Berisik-berisik. Abang, Ya, Abang dulu Sebelum bilang saya melaporkan adik sudah Abang. melakukan somasi Bang terhadap yang bersangkutan. apanya? Sudah saya persoalkan tadi. Somasi saya dijadikannya bungkusan gorengan.
Itu sudah ada di saya videonya, sudah diproses. Ini LP-nya, ya. Tapi kan ibu termasuk mendata, kita kan sama-sama. Kalau Dilapor ini di kalau Hotman kan kemarin bilang saya lapor di sini, nggak mau bilang-bilang. Kalau saya bilang, nih Polda. Kalau mau tanya, tanya Kabid Humas Polda Sumatera Utara. Di mana tuh, Nah, Bang? biar sering dulu Denis ke Medan. Nah, Kan lihat, bagus Bang. itu kan? Nih. Kenapa di Sumatera? Kau baca nih. Kenapa di Sumatera, Bang? Tapi abang jadi pengacara saya, Bang. Begini ya. Kau belajar hukum Abang bela lah. saya dong, saya kan adik Bagaimana abang. bela orang saya laporkan kau mau saya Ya, penjarakan bisa, gimana sih kau nih? Ya? Abang bela saya, Nih. saya aja bela abang. Ya kok nangis kamu? Oh nangis, nggak ada nangis, Bang. Oh. Terus? Udah. Cukup ya? Bang, kenapa alasannya melaporkan di Saya membaca ini di Sumatera Utara. Ya aku sering Saya sedang berada di Sumatera Utara. Undang-undang IT itu ketika saya baca di mana tempat kita lihat itu boleh. Ya? Bang, tapi tiketnya ditanggung nggak? Oke, pesawatnya? ya. Bang, Cukup? terkait dengan Bang Hotman sendiri, abang ada komunikasi nggak sebelum ingin ke sini, Bang? Tidak. Cuma saya kan udah buat di Instagram saya. Yang menonton itu sudah hampir 50.000. Abang kenapa unfollow saya? Saya minta ke sana. Ya, cukuplah. Saya nggak suka sama kau. Kau kirim-kirim bunga. Kau kirim-kirim bunga. Saya mau tanya, kau kirim bunga ke saya ngapain? Aku suka sama abang. Oh, saya nggak suka sama kau. Ini anak saya. Coba lihat anak saya ini. Bandingkan. Maaf, bentar. Saya mau lihat. Saya mau kasih bandingan ya. Ini bukan body shaming ya. Ini anak kandung saya. Siapa namanya, Nak? Putri. Putri. Saya mau tanya. Kalau saya dibanding Denis dengan anak saya ini, ya Allah. Mata saya mengatakan anak saya jauh lebih cantik dan menarik daripada seorang Denis. Jauh lah, Ya, Nak, ya? Kan anak abang. Bangga nggak punya ayah seperti? Bangga ya? Bangga. Pingin punya ayah seperti Hotman Paris yang suka begini-begini, cewek-cewek samping? Enggak lah. Enggak. Saya sih Orang begini gimana, Nak? Perlu kita layani nggak ini? Enggak usah. Nggak usah ya? Ayah maju terus. Oke. Semangat, Bang. Bang, sorry Bang, usianya Cukup. berapa, Bang? Anak saya ini sudah masuk SMA kelas 1. Pesantren ini. Nggak apa-apa. Saya bukan eksploitasi, ini masuk pesantren dia. Anak saya ini terdidik. Ya, saya udah bilang sama kalian. Nah, saya terlupa tadi. Salah satu unsur yang saya laporkan adalah daftar istri saya. Yang itu dikutip oleh Denis tanpa melalui sebutan ini dikutip dari mana. Emang iya, Bang? Itu hanya tulisan ketikan. 1, 2, 3 dan itu tidak sesuai. Oh. Di bawah baru dia bilang ingin daftar istri ke-8. Itu masuk unsur kemarin salah satu laporan saya. Jadi ada berapa? Bayangin ya, Emang abang merasa? sampai jam 1 atau jam 2 dini hari saya menelaah ini dengan tim. Barulah LP kami diterima. Jadi bukan sembarangan, ya. Oke? Ada berapa, Bang, yang dilaporkan? Apanya? Terkait ini. Yang dilaporkan apa saja? Ada 8 atau 7 barang bukti. Oke. Samsul Caniago itu ada 3 barang bukti. Nanti saya mau Nah, ke Medan, jadi Bang. sekarang saudara Uya Kuya saya minta untuk 4 kali 24 jam itu untuk minta maaf. Cukup ya? Bu Ida silakan. Baiklah, saya menambahkan di sini. Saya sampai saat ini baru udah 60 umur saya, baru tahu ada orang seperti Denis. Awak seorang perempuan cantik, tapi luar biasa mulutnya. Berani menghina orang, merendah-rendahkan orang, mencek rumah orang, mencek harta orang, mencek istri orang. Kenapa dia ngurus urusan orang? Iya. Jika kalian menghina orang, kalian akan lebih hina dari orang yang kalian hina. Iya. Ibu, saya Ingat, manusia tidak boleh Dia ini menghina pengacara sesama. saya. Ya, manusia Bu Ida tidak ini boleh pengacara saya. sesama menghina. Satu, yang kedua, Allah saja yang melahirkan kita tidak berani menghina dan membuka aib kita. Kenapa kita lakukan itu? Apa maksudnya? Ini maksudnya apa ya, Bang? Ya? Apa pencapaiannya? Abang ngomonginnya apa maksudnya, Bang? Tolong jangan diganggu. Bu Ida ini pengacara Jangan diganggu. saya. Ibu jangan nunjuk saya. Saya Iya, iya dong, kamu jangan ngapain diganggu. merecok kemari? Jangan diganggu. Saya kan wanita. Iya, Wanita apa? kamu dalam rangka apa? Wanita begini. Iya, ibu kenapa marah-marah? Ya, Jangan diganggu. kamu ini pengacara saya. Ibu jangan tunjuk-tunjuk saya. Ini pengacara saya. Tunjuk aku. Jangan tunjuk-tunjuk. Dari mana? Bisa ngomong baik-baik. Weh, ini pengacara saya. Itu istri saya dari tadi menahan diri ya. Iya. Mantan Saya saya masih baik-baik, saya Bang. masih syukur Abang tidak gini, suruh tadi kamu dulu. pergi. Ini pengacara saya ya. mancing ya. Enggak ada Ya. mancing. Udah, biarin. Jadi- Silakan kalau kau mau preskon,
silakan. Bu Eli Danetti ini adalah kuasa hukum saya juga pengacara pelapor, dia juga adalah tim saya. Dia pengacara saya. Silakan Bu Ida. Saya kan juga mau mendengarkan Jadi saya pendapat. meminta kepada semua masyarakat di Indonesia agar bisa memilah dalam kehidupan bahwa di atas langit ada langit. Jangan terlalu euforia. Hari ini mungkin bisa dibayar, bisa diapain untuk mencari sensasi, untuk mencari hal yang harus tidak yang dibutuhkan. Mungkin dia butuh uang, mungkin dia butuh panggung, silahkan. Tapi jangan menghina orang dan merendahkan orang. Kita ini manusia, pasti di atas langit ada langit. Dari prestasi ya Bu ya. Satu saat pasti akan menjerit kesakitan. Kalian akan lebih hina daripada orang yang kalian hina. Itu pesan saya kepada Ananda Denis yang cantik, baik hati. Tapi Bang Rasman juga hina saya. Nah, dalam hal ini saya demi Allah, demi Rasulullah, saya orang Muslim. Saya di luar biasa Allah ilalahnya hari ini bertemu dengan Denis. Makasih Bu. Cantik sekali. Makasih Bu. Tapi hatinya kurang baik. Ibu tahu dari mana? Hatinya kurang baik karena mulutnya nyerocos mencari kesalahan orang. Saya mencari kebenaran. Percayalah, bukan Anda yang mencari kebenaran. Bukan penegak hukum. Bukan Anda yang mencari kebenaran. Cari kebenaran, pergi kantor polisi. Jadi dalam hal ini saya minta kepada Ananda Denis, tolong kontrol mulutnya, jaga diri. Kamu masa depannya masih panjang. Mungkin akan dapat kamu orang yang lebih baik ke depan. Mungkin kamu akan dapat orang yang akan lebih menjadi imammu ke depan. Amin. Nah, untuk itu jangan selalu mencari-cari kesalahan orang. Saya juga dicari-cari salahnya Bu. Nah, untuk itu saya lihat di posting rumah orang di Medan, di posting. Dan itu bukan rumah saya. Salah rumah lagi. Jadi dihinanya, ini rumahnya, Masya Allah. Itu apa maksudnya merendahkan orang? Bagaimanapun maaf ya, saya nggak nyangka Bang Rasman berambisi beli Lamborghini sampai 2. Nggak nyangka saya. Kenapa? Orangnya yang saya kenal low profile. Dia punya pulau di Batam. Dia kaya, tapi dia hidupnya sederhana. Dia berhitung dalam hidup. Dia tahu mana yang harus disumbangkannya. Lebih baik dia membangun musala-musala daripada dia umbar-umbar. Karena dia adalah orang yang mengerti apis Al-Quran. Sempurna tetap milik Allah. Amin. Belum terlambat. Sadarlah, wahai anakku, Denis yang cantik, yang dimuliakan Allah. Amin. Kamu Muslim? Bukan. Mungkin dimuliakan oleh Yesus lah. Amin. Mudah-mudahan kau ditunjukkan jalan yang benar. Amin. Apapun agama, kebenaran itu pasti disukai oleh agama kita. Betul. Tidak Amin. ada yang bisa. Kamu perempuan, saya anak saya sepantaran kamu. Amin. Nah, untuk itu sekali lagi saya sampaikan kepada Denis, jaga mulut, jaga etika, jaga hati orang lain. Jangan pernah kau lukai hati orang lain. Tapi Kau menjerit-jerit, istrinya ada, sudah menahan diri, anaknya menahan diri. Tolonglah nak, hargai orang. Tapi aku juga merasa direcehkan. Ngomongnya begini, Bang. Jadi ini kami lagi ada preskon. Kamu datang seperti ini, mohon jangan terlalu arogansi. Ingat. Ya, saya mau nanya ini maksudnya apa, Bu? Apa? Ini video ini. Itu enggak. Ibu kan ngomong pelecehan, ini juga termasuk pelecehan. Jadi kalau kamu mau cari itu pelecehan, Lapor kamu polisi. preskon sendiri. Lapor polisi. Kamu lapor polisi. Aku mah nggak mau apa, banyak kerjaan aku, tukang bunga, banyak rangkaian. Oh, itu serta kamu. Berarti kamu hanya sekedar sensasi. Bukan, saya pembela kebenaran dan keadilan. Dari mana pula kamu Oke. membela kebenaran? Cukup, Iya. cukup. Adanya Sebentar, Bu Ida. Iya. Udah selesai Bu Ida? Ya mungkin itu ya. Iya. Pasti kena batunya. Kamu pengacara Pak Rasman. Iya. Kece. Kamu pasti akan kena batunya. Saya secara hukum akan jejak persoalan ini sampai titik yang terakhir. Makasih. Ancamannya apa bukan, Bu? Ini bukan ancaman. Habis apa? Saya akan lakukan secara hukum sebagai kuasa hukum Rasman Arif Nasution. Pengancaman bukan, Bu?
Terima kasih. Baik, terima kasih. Beda. Kasih minum beliau, minum. Bang Rasman, ini kan adanya perselisihan sama Denis dan Uya Kuya ini kan berkaitan juga dengan... Sebenarnya saya nggak ada perselisihan sama anak ini. Nah, ini kan ada berkaitan dengan Denis. Bayangin ya, Medina Zain sudah bayar 50 juta. So, apa masalah dengan dia? Ya masalah. Saya mau karena tanya. yang kenalin dia sama Uya. Dia bilang mencari kebenaran. Iya. Lah, dia sudah dibayar. Terus kok saya disenggol-senggol? Heran juga saya. Ngatain saya cadel-cadel. Dengerin ya. Nah, jadi ini ranah ini biarkan berproses secara hukum. Melawan ini hanya dengan kedewasaan. Kalian bayangin aja ya. Istri saya masih menahan diri. Anak saya menahan diri. Istri saya menahan diri. Ajudan saya menahan diri. Ya, Saya sendiri juga menahan diri. bayangkan kan ya. Anak saya kena koas. Kalau nggak sudah mau datang nih. Jadi saya bukan menjadikan anak saya di sini apa. Oh, datang dampingi, bukan. Dia sangat tidak nyaman saya diperlakukan oleh orang-orang yang tidak ada urusan dengan saya. Makanya dia minta datang. Itu saja. Anak saya paling kecil juga datang itu. Dia nanya gitu. Saya nanya Ya, terakhir, cukup ya. satu aja deh, Bang. Habis itu Sudah, pergi. cukup. Tanya, satu deh Bang. Ini maksudnya apa? Kamu mau Bang? preskon atau mau saya jawab aja? Kalau saya jawab, saya kamu nanya. pulang. Tapi habis itu lihat Rambo ya. Hah? Lihat Rambo dulu di depan Rambonya. Gila. Rambo di depan. Lihat gak Bang tuh sayang. Memang gila. Nih Bang. Abang ini maksudnya pelecehan bukan sih Bang? Kamu mau jawab? Mau saya jawab? Mana? Ini Bang. Ah, Hmm. apa? Pecinta buah mangga kata Abang. Terus salah? Bukan pecinta buah pepaya. Ah, kenapa? Itu konotasi maksudnya ke apa? Kok kau yang menafsir-nafsir? Iya, saya nanya Makanya kau tafsir sendiri. Ya, aku nanya Saya makanya. memang cinta buah mangga, di mana-mana saya makan buah mangga. Oh, itu konotasinya. Kalau masalah pepaya, sering saya, tapi jarang saya makan buah pepaya. Enggak, jadi Mangga Bang- terus di rumah saya. Abang jangan marah-marah dong. Kok marah? Hmm. Tuh kacamatamu jatuh. Iya, makasih Bang. Kenapa? Terus mau ngomong apa lagi? Itu kan termasuk pelecehan bukan sih Bang? Kau tanya aja, jangan tanya saya. Abang kan Tanya pengacara ahli saya. bahasa. Udah cukup ya? Kok saya pengacara? Saya melaporkan kau, kok saya pengacara? Iya. Datangi Hotman Paris, Iko kok Farad Hotman. Abbas, supaya jadi Nggak pengacaramu. mau, saya maunya pengacara. Kau udah dibawa Bang laporan Rasman. polisi. Ya pengacaranya Bang Rasman Bagaimana dong. pengacaranya? Saya melaporkan kau, kok saya Ya pengacaranya? kan saya adik abang. Cukup ya? Gila, jangan dilayani gila. Oke, terima kasih. Jadi saya menghadirkan anak saya karena anak saya yang minta ya nak ya. Dia tidak mau ayahnya dikomentari setiap saat. Ingat ya, Uya Kuya waktu 4 kali 24 jam. LP sudah masuk 1, bahkan unsurmu saya lihat itu jauh lebih kuat. Tapi saya ingin kau minta maaf. Bu Evi, saudara juga saya minta untuk minta maaf. Samsul Caniago tidak ada maaf. Sama dengan Dennis tidak ada maaf. Oke? Terima kasih. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.